Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang menciptakan dan menjadi penguasa alam semesta. Selawat serta salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mengikuti petunjuk Rasulnya sampai Allah menghentikan kehidupan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita memasuki pembahasan baru, yaitu adab terhadap sesama makhluk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama akhlak yang mengajarkan kepada umatnya untuk berakhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Innama bu'istu, sesungguhnya aku hanyalah diutus, liutammima, untuk menyempurnakan salihal akhlak, akhlak yang salih, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka sangat pantas Islam mengajarkan dan umat Islam diajarkan untuk beradab dan berakhlak mulia kepada sesama makhluk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan iringkanlah keburukan dosa yang pernah dilakukan dengan kebaikan pasti menghapuskannya, dan berakhlaklah terhadap sesama dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, manusia yang sangat pantas untuk mendapatkan adab
seorang mukmin dan seorang muslim, yang lebih didahulukan adalah kedua orang tuanya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita dahulukan pembahasan ini. Kita dahulukan pembahasan adab dan akhlak terhadap orang tua. Di antara manusia, kedua orang tualah yang paling banyak jasanya. Oleh karenanya kita dahulukan pembahasan adab terhadap kedua orang tua. Tidak ada di antara kita yang lahir tanpa orang tua. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki orang tua. Tidak ada di antara kita melainkan orang tua memiliki jasa besar kepada kita. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita hadir di alam semesta yang berikutnya akan merasakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala, yang sebelumnya juga telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam alam rahim ibu kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah kehadiran kita itu atas dasar peran orang tua. Kehadiran kita di alam semesta, di alam dunia ini, untuk siap mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ketahuilah itu atas dasar kebaikan orang tua, atas dasar sebab orang tua. Karena tidak ada di antara kita manusia saat ini yang ada melainkan pasti berasal dari kedua orang tua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, cukuplah kehadiran kita di alam dunia ini untuk berikutnya merasakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang memiliki peran besar untuk kehadiran kita, maka ini cukup membuktikan bahwa orang-orang tersebut memiliki jasa besar bagi kita, di sisi kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang tua merekalah sebab mereka kita hadir di alam dunia. Sebab mereka kita hadir, kita bisa hidup di alam dunia ini. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dalam kitabnya, Allah Subhanahu wa taala mengiringkan pemenuhan hak atas diri Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengiringkan pemenuhan hak kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepadanya semata, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang serupa dengannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara beriringan antara kewajiban untuk memenuhi hak kedua orang tua itu setelah pemenuhan kewajiban pemenuhan hak Allah Azza wa Jalla. Allah menggandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak orang tua.
Tahukah kita rahasianya? Ketahuilah, tidak ada satupun di antara kita kecuali Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dan tidak ada satupun di antara kita kecuali itu atas dasar peran serta orang tua. Kehadiran kita di alam semesta ini disebabkan karena Allah yang menciptakan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tua sebagai sebab berikutnya untuk kehadiran kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal ini di banyak ayat. Di banyak ayat. Untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak dirinya, diri kedua orang tua, memenuhi hak kedua orang tua kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ingat, tidak ada di antara kita melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan itu lewat kedua orang tua kita. Andaikan orang tua kita tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang lain, seperti contohnya mengasuh, seperti contohnya mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan kita. Andaikan orang tua kita setelah kelahiran kita lantas kita dititipkan kepada orang lain, lalu kita ditinggalkan oleh keduanya, ketahuilah sesungguhnya cukuplah kita berada numpang hidup di rahimnya, di rahim ibu kita, dan ayah kita yang meletakkan dengan izin Allah cikal bakal kita di rahim ibu kita. Cukuplah cukuplah hal itu sebagai kebaikan mereka. Cukuplah hal itu sebagai kebaikan mereka. Walaupun setelah itu, setelah kelahiran kita diserahkan kepada orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, apakah tidak mampu bagi kedua orang tua kita untuk membunuh kita, melenyapkan cikal bakal kita, mematikan janin kita? Tidakkah kita berpikir bahwasanya itu merupakan kebaikan mereka? Tidakkah kita berpikir bahwasanya ibu kita yang merasakan kesusahan ketika kehadiran kita di rahimnya, yang dahulunya barangkali dia selera makan, dengan kehadiran kita tak lagi dia selera makan. Makanan-makanan yang disukainya itu akhirnya muntah dengan sendirinya sebab kehadiran kita di rahimnya. Tubuh ibu kita yang dahulu cantik, indah, molek, kehadiran kita membuat tubuhnya tak lagi indah. Ini perjuangan, ini pengorbanan. Andaikan tidak ada kebaikan orang tua setelah kelahiran kita, begitu kita lahir, kita ditinggalkannya, diserahkan kepada yang lainnya, maka cukuplah sebelumnya itu merupakan kebaikan-kebaikan yang besar. Tidakkah kita berpikir bahwa ada orang yang begitu bersemangat mencari orang yang menyelamatkan dirinya dari sebuah peristiwa yang ini bisa merenggut nyawanya? Tidakkah kita berpikir bahwasanya ada orang yang mencari orang yang telah memiliki jasa menyelamatkan dirinya dari satu kondisi di mana kondisi itu bisa merenggut nyawanya? Padahal mungkin orang yang menyelamatkan itu tidaklah melakukan sebuah bentuk pengorbanan yang besar, hanya sekedar mungkin menyelamatkan.
Maka orang tersebut berusaha mencarinya. Begitu menjumpainya, memberikan hadiah yang besar, karena sebagai bentuk terima kasih kepadanya. Sungguh aneh bila kita tidak melakukan tindakan yang lebih terhadap kedua orang tua kita. Andaikan pun kita begitu lahir diserahkan kepada yang lainnya, lalu kita ditinggalkan oleh keduanya. Tidakkah kita bahwasanya orang tua kita membiarkan kita hidup di dalam rahimnya, ayah kita mungkin bahkan mencegah ibu kita untuk melenyapkan kehadiran kita, keberadaan kita dalam rahimnya. Kenapa? Mungkin dia tidak menghendakinya. Ayah kita yang meyakinkan ibu kita, ayah kita yang mau dia berjibaku melakukan pengorbanan untuk mencari sesuap nasi bagi istrinya, bahkan menyuapinya karena tak selera lagi makan. Yang bisa jadi itu untuk kesehatan kita, kebaikan kita, kehadiran kita. Andaikan mereka tidak memiliki kebaikan setelah kelahiran kita, yang begitu kita lahir, kita diserahkan kepada yang lainnya, lalu kita ditinggalkan oleh keduanya. Tak ada kebaikan itu setelah kelahiran kita. Namun mereka memiliki kebaikan sebelum kelahiran kita. Sudah cukup itu merupakan bentuk jasa besar keduanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sadarilah. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Membalas jasa keduanya. Mereka orang yang banyak jasa kepada kita. Bila Anda seorang laki-laki sekaligus seorang suami yang telah memiliki istri, coba perhatikan bagaimana kondisi istri ketika dia sedang mengandung bayi. Sulit makan, sulit tidur. Mungkin dia terganggu, bahkan dia mengalami sakit karena kehadiran sang janin tersebut, bayi kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita berpikir bahwasanya dahulu ibu kita demikian? Bila kita seorang laki-laki yang mencintai istri kita, yang tatkala dia mengalami kehamilan dan dia mendapatkan kesulitan, kesusahan dalam kehamilan tersebut, maka kita begitu kasihan kepadanya karena kita mencintainya dan kita tidak ingin ada sesuatu yang menimpa istri kita dan bayi kita. Tidakkah kita berpikir bahwasanya ayah kita dahulu seperti itu? Bila Anda seorang wanita, tidakkah Anda merasakan susahnya ketika mengandung, mengalami kehamilan? Begitu susah, begitu susah, begitu berat. Sampai-sampai ketika Anda melahirkan, tidakkah Anda berpikir bahwasanya ibu Anda mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah dari apa yang Anda alami? Bila Anda seorang istri, seorang wanita, tidakkah Anda melihat suami Anda yang begitu berjuang keras untuk kebaikan Anda sebagai seorang istri yang dalam kondisi hamil, membutuhkan berbagai kebutuhan, yang dia harus repot
Yang terkadang dia juga harus berjaga untuk menjaga Anda. Tidakkah Anda berpikir bahwasanya ayah Anda juga demikian dahulu? Ketika ibu Anda mengandung Anda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Tidakkah kita bisa berpikir untuk mengerti dan memahami kebaikan dan jasa besar kedua orang tua kita? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingin kelak anak-anak kita juga memperhatikan dan menimbang, berpikir dan memahami serta mengerti jasa-jasa kita dulu terhadap dirinya? Tidakkah kita ingin anak-anak kita tanpa harus kita menyebutkan jasa kita, dia sudah memahami dan dia berusaha untuk membalas, berbakti, membalas kebaikan dengan bakti kepada kita? Tidakkah kita menginginkan demikian? Maka ajarilah anak-anak kita, ajarilah, didiklah anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara kita yang memberikan contoh teladan kepadanya. Kita yang memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketahuilah hidup ini berputar dan beredar di atas kaedah yang Allah jadikan, yang ini dipahami oleh para ulama dengan sebutan al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu berasal dari jenis amalan. Balasan itu berasal dari jenis amalan. Bila kita beramal kebajikan dan kebaikan, pasti akan dibalas kebaikan dan kebajikan. Apabila kita beramal keburukan dan kejelekan, maka kita akan dibalas dengan keburukan dan kejelekan bila tidak dimaafkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka sadarilah semenjak dini bahwa kedua orang tua kita begitu besar jasanya kepada kita. Maka berbaktilah kepada keduanya, berbaktilah kepada keduanya. Jangan sampai terlambat lalu kita menyesal. Lalu kita pun mendapatkan balasan atas keterlambatan tersebut. Dan penyesalan selalu datang terlambat pula. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif. Silahkan hubungi nomor 082288886630. Silahkan langsung bertanya. Nomor layanan kita siap untuk bisa dihubungi. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya lewat tulisan, maka silahkan layangkan di nomor yang sama lewat chatting WhatsApp atau di nomor yang lain 0852 61904177. Baik. Kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya, kita memiliki hutang pada seseorang, namun seseorang itu menghibahkan hutang tersebut
dan ikhlas. Kita tidak perlu membayar. Apakah kita akan membayarnya di akhirat, Ustaz? Mohon penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutang yang dimaafkan, maka ini seperti seseorang yang tidak memiliki hutang. Hutang yang telah dihapuskan oleh orang yang memberikan piutang, maka orang yang berhutang tak lagi memiliki tanggungan, baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia, untuk melunasinya. Karena sesungguhnya hutang tersebut telah dihapuskan dan ditiadakan. Maka seperti tidak ada hutang demikian. Maka bergembiralah ya bila ada saudara kita yang berbuat baik seperti ini, maka balaslah kebaikan tersebut dengan senantiasa berbuat baik kepadanya, kepada keluarganya, demikian. Dan jangan lupa doakan kebaikan untuknya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk memiliki ya amal-amal kebajikan, diantaranya seperti saudara kita ini yang memaafkan ya hutang saudaranya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini ada pertanyaan. Penalti tidak ada, maksudnya adalah denda keterlambatan ya. Tapi apabila 3 bulan berturut-turut, maka rumah tersebut diambil developer dan akan dijual developer. Uang yang sudah disetor dikembalikan sepenuhnya, tanpa ada potongan setelah rumah terjual. Ustaz, apakah kasus di atas seperti mengandung riba? Wallahu ta'ala alam. Membeli rumah dengan cara cicil yang dijual oleh pihak developer, sepertinya ini tidak ada pihak ketiga sebagai pembiaya, karena langsung ini kepada pihak developer. Bila tidak ada kesanggupan untuk meneruskan cicilan, maka tidak ada denda keterlambatan. 3 bulan berturut-turut, maka akan diambil alih oleh pihak developer untuk menjualkan. Ya, lalu uang yang telah dibayarkan itu dikembalikan. Baik, ya, sepertinya ini seperti ada akad pembatalan jual beli tatkala tidak mampu bayar. Ya, demikian. Ya, sepertinya akad jual beli dibatalkan ya oleh pihak developer, dan ini barangkali disepakati di awal, apabila tidak mampu bayar 3 bulan berturut-turut, ya maka dibatalkan ya jual belinya, lalu dikembalikan uang yang telah dibayarkan, ya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Sepertinya dalam hal ini tidak ada masalah, tidak ada ribanya, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, seingatnya di masa lalu saya tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Namun saat ini saya sering was-was, mana tahu ada khilaf saya di masa lalu terkait hutang semasa sekolah. Bagaimana menyiasatinya Ustaz? Apakah bersedekah atau anjuran lainnya? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita merasa ragu bahwasanya kita barangkali punya hutang di masa lalu, tapi kita tidak ingat siapa dan berapa dan kapan waktunya, maka banyak-banyak untuk berinfak dan bersedekah. Banyak-banyak untuk berinfak dan bersedekah. Yang barangkali kelak bila memang benar karena kecerobohan kita di masa lalu sampai-sampai kita tidak ingat siapa, berapa dan di mana ya kita berhutang darinya, maka miliki aset di akhirat yang kelak bisa dijadikan sebagai pembayaran terhadap ya hutang-hutang tersebut bila ditagih. Maka banyak-banyak berinfak, ya, banyak berinfak, banyak bersedekah agar kelak ya siapa saja yang menagih hutang itu kepada kita, maka kita bisa membayarkannya dari ya pahala amal sedekah kita. Nah, seperti itu. Dikarenakan kita tidak mengetahui ya, kita tidak mengetahui siapa, berapa dan di mana ya kita berhutang dari orang tersebut ya. Ini sebagai bentuk ya kewaspadaan, kehati-hatian. Andaikan pun ternyata tidak ada, maka ini menjadi aset akhirat kita, tabungan kita kelak insyaallah taala di akhirat, yang pasti kita akan menuainya insyaallah taala. Demikian ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Baik, ini ada pertanyaan. Saya ikut main jula-jula. Kalau di sini namanya ini main tarikan ya, yaitu apa? Arisan uang. Ya. Untuk di Sumatera Utara disebut ya, jula-jula ini adalah arisan uang. Jadi adminnya itu beli token kepada ana sebesar 1 juta. Uang token itu dijadikan uang jula-jula saya untuk tiap bulannya. Misalnya harus bayar jula-jula per awal bulan tanggal 1. Admin minta pembayaran token, minta token itu di tanggal 20. Ya. Sedangkan pembayaran jula atau arisan uangnya di tanggal 1. Saya mendapat giliran narik atau mengambil ya giliran tersebut itu nanti terakhir. Bolehkah yang seperti ini? Uang token tersebut dijadikan, uang pembayaran token tersebut dijadikan sebagai uang arisan tersebut atau uang jula-jula di sini disebutkan ya.
Walau masih ada 10 hari lagi untuk saya bisa bayar uang arisan tersebut. Saya ridho untuk narik terakhir, katanya demikian. Apakah boleh seperti itu? Baik. Insya Allah Ta'ala, ya, ini seperti mendahulukan, ya, pembayaran uang arisan tersebut kepada admin. Ya. Lalu sang admin, ya, memanfaatkannya di waktunya, maka baru akan dibayarkan, ya, kepada orang yang menariknya, yaitu orang yang dapat giliran untuk mengambil uang tersebut, ya, uang arisan itu. Maka dalam hal ini insya Allah Ta'ala, ya, tidak ada masalah insya Allah Ta'ala, ya. Tidak ada masalah, ya. Jadi arisan uang insya Allah Ta'ala ini tidak ada masalah, ya, dengan model seperti ini, ya, dengan skema seperti ini, ya. Sebagaimana fatwa Lajnah Daimah untuk arisan uang, ya, di satu sekolah, ya, yang dikumpulkan dari beberapa pegawai guru yang mengajar dengan nominal yang sama, lalu, ya, diambil oleh orang yang mendapatkan gilirannya, dan begitu seterusnya sampai berakhir difatwakan oleh Lajnah Daimah, ini tidak masalah, ya, tidak mengapa. Maka insya Allah Ta'ala ini termasuk demikian, ya, termasuk demikian, ya. Tidak ada, ya, dugaan riba padanya, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, adalah, Ustadz, mau bertanya bagaimana hukumnya ketika ikut tahfidz online, lalu sewaktu evaluasi murojaah saya lihat mushaf untuk lihat awal-awal ayatnya. Setelah itu hati saya tidak tenang. Apakah itu termasuk kecurangan? Saya takut sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus menghubungi sang ustadzah atau ustadznya, ya, untuk menyampaikan secara jujur? Bagaimana Ustadz? Baik, ya. Ya tentunya nyontek, ya, yaitu melihat jawaban dari apa yang diujikan, sementara hal itu memang dilarang, maka ini merupakan tindakan kecurangan, ya. Kecuali memang apabila hal ini dibolehkan oleh pihak penguji, ya.
Bila tidak dibolehkan oleh pihak penguji atau lembaga yang memberlakukan ujian tersebut, maka ini merupakan bentuk kecurangan. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa saja melakukan kecurangan, maka dia bukan termasuk golongan kami. Demikian. Ya. Maka bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Pertama, taubat. Yang kedua adalah menyampaikan kepada pihak ya yang memberikan ujian tersebut agar tidak memberikan nilai yang keliru. Ya. Adapun tindakan selanjutnya maka diserahkan kepada pihak yang memberikan ujian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, telah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan yang masuk. Barangkali dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan dan kesalahan maka tinggalkanlah. Sebelum berakhir, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman untuk memiliki aset akhirat yang balasan pahalanya adalah minimalnya 700 kali lipatnya, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3,5 miliar sekian rupiah. Kirimkan aset akhirat Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Di layar kaca Anda bisa melihatnya. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.